Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Shalom, kembali lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Minggu ini kita mau bahas satu judul dari persaudaraan yang dipulihkan, diambil dari Kejadian 33 ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat wajah-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Persaudaraan adalah suatu hubungan yang paling kuat, indah, dan dalam kehidupan manusia. Namun gak jarang hubungan persaudaraan mengalami ketegangan, perpecahan. Dalam Alkitab pun kita menemukan banyak kisah tentang persaudaraan yang diuji, disakiti, dan akhirnya dipulihkan oleh kasih Tuhan. Salah satu kisah yang mengajarkan kita tentang pemulihan persaudaraan diambil dari kisah Yakub dan Esau dalam Kejadian 33 ayat 10. Dalam Kejadian 33 kita membaca tentang pertemuan antara Yakub dan Esau setelah bertahun-tahun berpisah. Sebelumnya hubungan mereka sangat tegang. Yakub yang merupakan anak kedua dari Ishak dan Ribka telah menipu Esau, saudara kembarnya, untuk mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi haknya Esau sebagai anak sulung. Akibat perbuatannya ini, Yakub melarikan diri untuk menghindari kemarahan dari Esau. Selama bertahun-tahun keduanya hidup berpisah, ketegangan antara mereka tetap ada. Namun setelah lama berpisah, mereka akhirnya bertemu kembali. Dalam pertemuan itu, Yakub sangat cemas, takut Esau menyimpan dendam. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah momen di mana Esau melakukan pemulihan. Dari ayat 33 ayat 10 ini adalah ayat ini ungkapan dari Esau menunjukkan bahwa dia telah mengampuni Yakub. Esau mengungkapkan bahwa meskipun dia memiliki alasan untuk marah, dia memilih untuk menyambut Yakub dengan kasih dan menerima kedatangannya tanpa dendam. Ini gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan setiap hubungan yang rusak. Pelajaran tentang persaudaraan yang dipulihkan ini bisa kita ambil 4 poin. Yang pertama adalah proses pengampunan dari Yakub sendiri. 2, kasih yang bisa mengubahkan hatinya Yakub dan Esau. Yang ketiga, kebesaran Tuhan dalam pemulihan. Dan yang keempat, menggunakan kita untuk membangun hubungan kembali. Proses pengampunan ketika melihat Yakub dan Esau, kita belajar bahwa pengampunan adalah kunci utama dalam pemulihan hubungan. Meskipun Esau memiliki banyak alasan untuk membenci Yakub, dia memilih untuk mengampuni. Ia menunjukkan bahwa pemulihan saudara seringkali dimulai dari keputusan untuk mengampuni meskipun itu nggak mudah. Yang kedua, kasih yang mengubahkan hati. Kasih adalah kekuatan yang mampu mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Yakub yang sebelumnya takut akan balas dendam, akhirnya menerima kasih Esau. Kasih yang tulus menghapus kebencian, mengubah hubungan yang rusak menjadi indah kembali. Yang ketiga, kebesaran Tuhan dalam pemulihan. Esau mengakui bahwa pertemuannya dengan Yakub seperti bertemu dengan wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri bekerja dalam proses pemulihan ini. Kita menyerahkan hubungan kita kepada Tuhan, Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk memulihkan persaudaraan yang sudah rusak. Tuhan menggunakan kita untuk membangun kembali hubungan. Ketika Yakub dan Esau dipertemukan kembali, bukan hanya Esau yang mengampuni, tetapi juga Yakub membuka hatinya untuk menerima kasih dari Esau. Pemulihan persaudaraan membutuhkan keterbukaan kedua pihak. Tuhan seringkali menggunakan kita sebagai alatnya untuk membawa kedamaian dan persatuan dalam hubungan yang sudah hancur. Dari Kejadian 33 ayat 10 ini mengajarkan kita bahwa persaudaraan yang dipulihkan adalah karya Tuhan yang luar biasa. Semoga memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton podcast Voice of Hope edisi Februari dengan tema Loving One Another Deeply. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. God bless.